Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa 'adada kamali amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita. Pada malam hari ini kita bisa kembali bermuajahah di majlis ini, di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua, diberkahi usianya, diberkahi rizkinya, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya serta diberkahi ibadahnya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita malam ini akan melanjutkan kajian Al-Hikam sampai pada kalam hikmah yang ke-18. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa 'ulumihi wa anwarihi fid darain. Amin Allahumma amin. Kaifa yutasawwaru an yuhjibahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. Bagaimana bisa digambarkan, bagaimana bisa diimajinasikan, bagaimana bisa diilustrasikan ayyuhjibahu syai'un, bahwa sesuatu bisa menghijabnya, bisa menghalangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladzi dhahara fi kulli syai', sementara dia yang tampak dalam segala sesuatu. Kalam hikmah ini ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tampak dalam segala sesuatu itu, bukan kemudian kita gambarkan Allah ada dalam sesuatu, tetapi sifat-sifat Allah ada dalam setiap sesuatu yang kita lihat, dalam setiap sesuatu yang kita saksikan, dalam segala apa yang terhampar di hadapan kita, itu semua di dalamnya menyimpan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan bidzatihi kama yaquluhu ahlus syuhud. Bagi orang yang telah sampai pada maqam musyahadah, maka dia tidak melihat sifat-sifat Allah saja, tapi yang dilihat adalah kehadiran Allah atau zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlu kita pahami, zat di sini bukan sesuatu yang diindra oleh mata, yang tampak seperti benda-benda yang kita lihat. Tetapi zat di sini selalu saya sampaikan, ketika kau melihat matahari, sesungguhnya kita tidak melihat matahari. Yang kita lihat adalah cahaya matahari. Tetapi kita mengatakan aku melihat matahari. Berarti yang dilihat itu adalah sifat dari matahari. Karena cahaya sekali lagi tidak identik dengan matahari, karena ada cahaya-cahaya yang lain selain cahaya matahari. Gitu ya. Jadi ketika kita melihat
matahari, cahaya, maka kita kemudian berasumsi aku melihat matahari. Nah, di sini maksudnya bahwa antara sifat dengan yang disifati itu tidak bisa dipisahkan. Maksudnya bahwa antara, seperti misalnya antara gula dengan manisnya itu tak bisa dipisahkan. Kalau kita membayangkan bagaimana kiranya antara gula dan manis bisa dipisahkan. Gulanya diletakkan di ruang tamu, kemudian manisnya diletakkan di dapur. Maka antara manis dan gula ini tak bisa dipisahkan. Maka ketika kita merasakan manis, kita merasakan gula. Meskipun sesungguhnya manis itu tidak identik dengan gula. Karena ada manis-manis yang lain selain manisnya gula. Itu artinya apa? Yang disampaikan ketika orang syuhud, itu dia memandang semualah adalah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada selain Allah, karena zat itu hanya satu, yakni zatullah. Jadi yang lain adalah makhluk, yang khalik itu adalah Allah. Maka sesungguhnya makhluk itu hanyalah memberikan konfirmasi akan keberadaan khalik. Sifat itu mengkonfirmasi keberadaan dari yang disifati. Ini orang yang sudah sampai pada maqam syuhud. Sementara orang yang masih dalam ahlul hijab, dia mengatakan au bimahasina sifatihi wa asma'ihi kama yaqulu ahlul hijab. Jadi orang ahlul hijab itu melihat keindahan sifat-sifat Allah. Keindahan nama-nama Allah. Kama yaqulu ahlul hijab, sebagaimana ahlul hijab mengatakan begitu. Maksudnya apa? Ketika kita melihat rembulan. Rembulan itu indah. Itu sebenarnya mempresentasikan keindahan siapa rembulan itu? Rembulan itu mempresentasikan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat ada makanan yang sangat lezat, yang kita cecap, maka sesungguhnya kelezatan itu mempresentasikan kelezatan siapa? Ya, karena sifat-sifat lezat, indah, kemudian sempurna, itu semua adalah sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Buktinya bahwa setiap hal yang tampak pada kita itu dia tidak memiliki dirinya. Tidak memiliki dirinya. Ada orang yang tampil di hadapan kita dengan kecantikannya, dengan keindahannya. Oh, itu dia indah. Tapi ketahuilah, dia tidak memiliki keindahannya. Dia tidak menguasai kecantikannya. Buktinya apa? Pada saatnya nanti bahwa kecantikan dan keindahannya akan direnggut dari dirinya. Itulah yang menandakan bahwa keindahan itu bukan milik dia. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kemudian ketika kita melihat air yang mengalir dengan teduh dan sejuk. Ketika kita melihat gelombang yang kemudian berbenturan satu sama lain. Ketika kita melihat samudra yang terbentang luas dan membiru itu kita melihat siapa? Jangan lihat gelombang. Yang indah, yang mengatur gelombang, pasang surut itu semua siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah seharusnya kita mengenal keindahan Allah. Mengenal bagaimana Allah yang maha mengetahui, maha mengatur kehidupan ini. Coba kita lihat. Kemudian tampak di hutan. Di dalam hutan belantara itu ada beberapa jenis burung. Burung dengan kicauannya yang berbeda-beda.
dengan keunikan masing-masing ditampakkan oleh setiap burung itu. Ya, kemudian bagaimana dia terbang lalu menukik di sebuah ranting misalnya, itu semua keindahan suaranya, kemerduan suaranya dengan berbeda-beda suara yang ditampilkan oleh setiap burung. Siapa yang telah menciptakan itu? Ya, siapa yang menciptakan itu? Kalau burung itu memiliki suaranya, berarti dia bisa mengekalkan suara itu. Tapi pada saatnya bukan hanya suaranya yang lenyap, burungnya pun akan lenyap. Berarti keindahan suara, keindahan wajah, keindahan bentuk, semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang kemudian ketika kita melihat segala sesuatu yang hadir di hadapan kita, itu adalah kehadiran Allah dengan sifat-sifatnya Allah, dengan asma-asma Allah yang indah. Kemudian misalnya, ketika kita berada di hutan tadi, ada apa? Ada singa, ada binatang buas yang lain. Lalu mengapa tidak terjadi kekacauan di sana? Meskipun ada binatang buas, ada yang lemah, tapi semuanya harmoni, indah semuanya, tertata dengan rapi. Itu semua siapa? Siapa yang telah menciptakan itu? Yang menciptakan itu adalah Allah. Dan semua alam semesta ini bukan hanya ciptaan Allah, tapi pancaran sifat-sifat Allah di dalamnya. Itu. Jadi kita semua dalam kondisi apapun, yang diingat adalah Allah. Yang diingat bukan lagi hissi, yang jasad dari apa yang kita pandang, tapi sifat-sifat yang ada di dalamnya. Sehingga ketika kita mengenal sifat-sifat itu, bahwa tidak ada yang punya sifat kecuali itu semua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disebutkan fal asya'u kulluha mujali wa mudhahir lidhuhuri ma'ani asma'ihi allati huwa tafasilu ma'aniya sifatihi. Segala sesuatu semuanya majali wa mudhahiru adalah majali atau penampakan, wa mudhahiru dan juga penampakan, lidhuhuri ma'ani asma'ihi untuk menampakkan makna-makna dari asma'nya Allah. Untuk menampakkan dari makna asma' Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda antara asma' dan sifat. Kalau asma' itu terhimpun di dalam Asma'ul Husna, sementara sifat itu terhimpun di dalam sifat 20. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, ya, qadiran, muridan dan selanjutnya itu adalah sifat. Sementara asma Allah itu bisa kita rasakan di dalam Asmaul Husna. Di sini sebutkan fayadhharu fi ahlil izzati kaunahu mu'izzan. Dan dia menampakkan pada orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, kaunahu, keberadaannya, al-mu'izzan, sebagai zat yang memuliakan. Jadi kok ada orang yang mulia, ditinggikan derajatnya oleh Allah, kedudukannya di hari ke hari semakin meroket, semakin tenar, semakin masyhur, itu sesungguhnya penampakan dari mu'izzan, dia yang maha memuliakan. Buktinya apa? Orang tidak bisa menggenggam kemuliaan itu abadi untuk dirinya. Tak sedikit orang yang dulu sangat dimuliakan, disanjung-sanjung, dipuji di mana-mana, semua pemberitaan memuliakan dia. Tapi kemudian berakhir dengan dia dihinakan. Itu artinya kemuliaan bukan milik dia. Kemuliaan itu adalah milik Allah dan Allah pancarkan kepada orang ini sehingga siapapun yang menghinakan dia makin dihina, makin mulia dia. Tetapi sebaliknya, kalau Allah mau menghinakan dia, seberapa banyak orang yang memuliakan dia, tetap saja dia akan hina.
Nah, di sini disebutkan berikutnya, wa fi ahli dhillatih kaunahu mudhillan. Maksudnya fayadhharu fi ahli dhillati kaunahu mudhillan. Dan dia menampakkan dalam pada ahli, pada orang-orang yang dihinakan, kaunahu keberadaannya mudhillan, yang menghinakan. Jadi yang menghinakan, yang memuliakan adalah Allah. Dan kalau kita melihat kemuliaan pada seseorang, jangan berhenti kepada orang yang mulia itu. Oh, dia orang sedang dimuliakan oleh Allah. Kalau orang hina, jangan melihat orang yang hina itu. Lihat, oh, orang itu sedang dihinakan oleh yang maha menghinakan. Ya, itu menandakan bahwa kemuliaan, kehinaan bukan milik kita. Itu semua akan lepas. Yang menghinakan Allah, yang memuliakan adalah Allah. Jadi kita jangan melihat orangnya. Makanya kan kalau kita mau menghakimi sesuatu, jangan melihat orangnya, tapi melihat perbuatannya. Melihat perbuatannya. Karena yang menampilkan kehinaan, menampilkan kemuliaan itu adalah Allah. Maka jangan menjudgment orangnya. Karena kalau menjudgment orangnya, kita benci kepada orangnya, bukan benci kepada perbuatannya. Itu lebih membuat menderita bagi kita kalau kita membenci orangnya. Kenapa? Karena kita tidak objektif. Tidak objektif melihat orang. Objektif itu melihat perbuatannya, bukan melihat orangnya. Dan orang itu bisa berubah. Kadang dia baik, ada kalanya dia berlaku buruk. Itu artinya bahwa manusia tidak bisa tampil sempurna. Kenapa? Karena sesungguhnya dia hanya tajalli dari Allah. Penampakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Jika kita melihat orang yang zil, melihat orang yang hina, maka kita selalu mengingat memang manusia akan bisa hina. Hanya Allah yang punya kemuliaan. Hanya Allah yang punya kemuliaan. Maka demikian juga kalau kita dihina oleh orang, ya memang kita ini layak hina. Karena kita tidak punya namanya kemuliaan. Kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa fil ahya'i ma'na ismihil muhyi. Dan adapun dan di dalam kehidupan, dalam hal-hal yang hidup, ada makna dari namanya Al-Muhyi. Makna nama dari Al-Muhyi, yang menghidupkan. Jadi kok ada orang yang dihidupkan itu Al-Muhyi. Seperti Nabi Ibrahim bisa menghidupkan orang mati. Atau Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati. Bukan Nabi Musa yang menghidupkan. Tetapi yang menghidupkan Al-Muhyi, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Jadi semua adalah Allah. Jadi ini yang tampil semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa inda salbil arwahi ma'na ismihil mumit. Dan di sisi terenggutnya ruh, itu adalah makna ismihil mumit, adalah makna dari namanya al-mumit, yang maha mematikan. Yang maha mematikan. Jadi tidak perlu takut. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Lalu kalau ada jihad, kenapa harus takut mati? Meskipun kita berada di kasur, kalau sudah saatnya mati, ya mati. Meskipun kita berada di medan perang, belum saatnya mati, ya nggak mati. Itulah orang beriman, tidak takut mati. Orang beriman itu tidak takut mati. Jika ada orang beriman takut mati, berarti dia tidak sadar mematikan dan menghidupkan Allah. Dan apabila Allah mematikan, maka tidak bisa dimundurkan. Kalau Allah belum masih menghidupkan, juga tidak bisa dimajukan kematiannya. Bagaimana Khalid bin Walid itu 17 pertempuran dia lakoni, tetapi beliau tidak mati di medan tempur. Beliau mati di ranjang. Di ranjang. Begitulah. Jadi orang beriman itu nggak takut mati. Ya, nggak takut mati. Maka kalau ada jihad sekarang, mana yang takut mati? Ini kalau masih takut mati berarti dia belum beriman kepada Allah. Karena ini menandakan dalam Al-Quran disebutkan tanda dia kekasih Allah, katanya Allah. Tanda, karena orang-orang Yahudi itu mengatakan aku kekasih Allah. Ayo, kamu buktikan, kamu kekasih Allah atau tidak. Apakah kamu takut mati atau tidak? Jika kamu takut dengan kematian, bukan kekasih Allah.
orang-orang Yahudi itu menginginkan hidup 1000 tahun. Hidup 1000 tahun. Nah itu. Jadi membuktikan orang wali kekasih Allah atau tidak adalah dia takut mati. Dan ada yang tidak takut mati, bukan berani mati. Dia tidak takut dengan kematian. Jika kematian datang dia tidak takut, tapi tidak berani mati. Maksudnya berani itu kan dia bunuh diri, kan berani mati dia. Enggak, dia tidak takut dengan kematian. Ya. Nah, kemudian wa indal ata'i ma'na ismihil karim. Dan di sisi pemberian-pemberian yang datang kepada kita, itu adalah makna dari namanya Al-Karim. Yang memberi tanpa diminta, memberi lebih daripada yang diminta. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, jangan berpikir, ini usaha saya ini. Ini karena jasanya dia. Oh, karena dia yang membantu saya. Bukan. Itu semua hanya jalan. Itu hanya kanal. Tapi yang memberikan itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin selama ini kita berpikir yang memberi kita hanya orang-orang baik saja. Kadang-kadang kita diberi oleh orang-orang jahat. Tanpa dia sadar orang jahat itu memberi sama kita. Ya. Jadi yang memberikan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an ijabati du'a'i ma'na ismihil mujib. Dan di sisi terkabulnya doa-doa itu adalah makna nama dari namanya Al-Mujib, yang maha memenuhi atau mengijabah doa-doa. Jadi kemudian alhamdulillah doa saya diijabah. Itu yang mengijabah doa adalah Allah. Mengijabah doa adalah Allah. Wah, karena saya melakukan ini, karena saya berdoa, maka kemudian saya menjadi ini. Dan bukan doanya itu yang membuat terijabahnya doa kita, bukan doanya, tapi Allah yang mengijabah doa. Berapa banyak orang yang berdoa tapi belum diijabah doanya. Jadi kalau kemudian terkabul cita-cita kita, terkabul semua obsesi-obsesi kita, itu karena Allah mengabulkan, bukan karena usaha kita, bukan juga karena doa kita. Itu artinya apa? Jangan bersandar pada sesuatu yang muncul dari diri kita, tapi bersandar kepada Allah. Wa inda taslitihil mudhari wa jalbil manafi ma'na ismuhu dhar an-nafi. Dan ketika menguasai dirinya al-mudhar, yakni darurat atau dalam keadaan kita darurat dan dalam keadaan wajal bin nafi dan mendapatkan kemanfaatan, itu makna dari namanya ad-dhar an-nafi. Ad-dhar. Jadi kalau ada kesulitan, itu kita sadari kesulitan itu tidak dari siapa-siapa. Kesulitan itu muncul dari ad-dhar, dari Allah. Lah kalau ad-dhar, maka kita nggak mikirin yang lain. Oh, dia yang mempersulit saya. Oh, dia, kalau nggak dia aku nggak sulit seperti ini. Ini membuat hati kita ini, kalau sudah sulit, kita mendapatkan dua penderitaan. Pertama, dia dapat kesulitan. Kedua, dia jalankan orang, makin menderita lagi. Tetapi kalau kembalikan kepada Allah, ad-dhar an-nafi, itu ada Allah. Maka pada saatnya Allah menutup, saatnya Allah membuka. Ketika kita mendapatkan ad-dhar, disuruh oleh Allah, kamu lari kepadaku. Fafirru ila nafi'. Berlarilah kamu kepada an-nafi'. Kalau kamu sakit, fafiru ila syafi. Lari kepada yang menyembuhkan, begitu maksudnya. Karena semua itu bersumber dari Dia dan kembalikan kepada Dia. Ya. Kemudian berikutnya, kaifa, ini hikmah yang ke-19. Kaifa yutasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa dhahir likulli syai'. Bagaimana bisa diilustrasikan, bagaimana bisa digambarkan sesuatu bisa menghijabnya, sementara wa huwa dhahir, sementara dia nampak likulli syai', bagi segala sesuatu. Jadi segala sesuatu di semesta ini mengenal Allah, menyadari kehadiran Allah. Buktinya apa? Segala sesuatu bertasbih kepada Allah. Tusabbihu lahus samawati sam'u wal ardu wa man fihinna. Wa in min kulli syai'in illa yusabbihu wa
illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Seluruh semesta, langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya semuanya bertasbih, akan tetapi engkau tidak mengerti tasbih mereka. Jadi semuanya itu bertasbih kepada Allah. Galaksi bertasbih kepada Allah. Ya, semua yang ada di semesta ini bertasbih. Dengan tasbih-tasbih yang dia lakukan itu membuat mereka semua terkonek dengan Allah, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena terhubung dengan Allah, maka semuanya hidup. Semuanya hidup. Jadi batu bertasbih kepada Allah. Jangan mengira batu itu yang tidak punya kesadaran nggak bertasbih. Semua bertasbih kepada Allah. Bayangkan bagaimana ketika Rasulullah Muhammad SAW bersama pamannya Abu Thalib kemudian mau dalam perjalanan menuju Syam, tiba-tiba ada batu mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, batu bisa mengucapkan salam, berarti batu bisa bertasbih. Bagaimana kata Nabi Musa, aku bertasbih bersama gunung-gunung. Bertasbih bersama gunung-gunung. Dan karena kenapa? Tasbih itu membuat orang terkoneksi dengan Allah. Kalau sudah terkoneksi dengan Allah, berarti kehidupannya akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, misalnya kita bertasbih kepada Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis, bertasbih kamu 100 hari, 100 kali dalam setiap harinya, maka seluruh dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah meskipun sebanyak buih di lautan. Maksudnya apa itu? Bayangkan kalau kita ini terkoneksi dengan lautan, meskipun kita punya banyak kotoran, lautan itu kan banyak kotorannya, tetapi semua apa yang ada di lautan itu suci. Kenapa? Karena terhubung dengan lautan. Demikian juga kita ini kotor, terhubung dengan lautan keberadaan ini, maka seluruh kotoran kita akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bertasbih. Loh, seluruh semesta ini tidak ada yang tidak bertasbih, semuanya bertasbih kepada Allah. Bertasbih semuanya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Bahkan bukan hanya bertasbih. Semesta ini semuanya bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya baca ini. Alam taru annallah. Tidakkah engkau melihat annallah, sesungguhnya Allah yasjudu lahu, yang sujud kepada Allah, man fis samawati wa man fil ardh, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, wasyamsu wal qamar, syamsu matahari dan rembulan, wan nujum dan juga bintang-bintang, wal jibal dan juga gunung-gunung, wasyajar dan juga pepohonan, wad dawab dan juga binatang-binatang, wa katsirun minan nas dan kebanyakan dari manusia sujud kepada Allah. Semuanya sujud kepada Allah. Wa katsirun haqqo 'alaihil 'adzab, dan banyak dari manusia itu yang berhak, yang layak mendapatkan azab karena tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini bersujud kepada Allah. Itu artinya apa? Semua itu berarti punya kesadaran. Dia itu melihat Allah, dia menyadari akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dulu dalam sirah nabawiyah, itu dikutip oleh Ali Jumaah dalam kitab beliau, bahwa suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW khutbah, dan setiap kali beliau khutbah biasanya beliau bersandar ke sebuah pohon, tempat beliau bersandar. Lalu kemudian semakin banyak jamaah yang hadir dalam khutbah beliau, maka semakin diperluas area masjid beliau. Akhirnya pohon ini dipindah, diganti dengan yang lain. Maka dalam rentang waktu yang agak lama, pohon ini ada kerinduan, rindu kepada Rasulullah Muhammad SAW, rindu untuk dijadikan tempat bersandar oleh Nabi Muhammad SAW. Pohon ini menangis. Hanya sebagian sahabat yang mendengar pohon ini menangis.
Lalu kemudian Rasulullah mendatangi pohon ini dan memeluknya. Wahai pohon, apa? Kenapa kau menangis? Ya Rasul, aku menangis karena selama ini aku selalu dijadikan tempat bersandar oleh engkau. Dan itu kebahagiaan yang luar biasa bagi saya. Lalu kemudian tiba waktunya aku pisah dengan engkau ya Rasul. Wahai pohon, apakah engkau ingin berada di dunia sebagai tempat bersandarku? Atau kamu akan menjadi temanku di surga nanti? Ya Rasul, aku ingin menjadi temanmu di surga. Maka kemudian diam itu pohon. Itu artinya bahwa pohon itu juga punya kesadaran. Makanya semuanya itu bertasbih. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bayangkan, ada putaran hari. Putaran hari. Berapa satu hari? Satu hari itu ada, satu minggu itu ada 7 hari. Seluruh hari-hari yang kita lewati ini, semua waktunya bertasbih kepada Allah. Seperti orang yang memutari Ka'bah dalam 7 putaran, itu semua adalah bertasbih kepada Allah. Ini coba bayangkan. Ada 7 langit. Ada 7 hari yang kita lewati. Juga ada 7 putaran dalam tawaf. Juga ada 7 kalimat yang diulang-ulang, sab'ul masani, yakni Fatihah. Itu ketahuilah bahwa tasbih itu mengandung 7 kalimat. Selama ini kan kita mengenalnya hanya 5 kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Padahal masih ada 2 lagi, yakni apa? Istighfar dan sholawat. Istighfar dan sholawat. Maka dalam kitabnya Hasan Al-Basri memberikan dalam toriko beliau, toriko yang paling mudah. Toriko yang paling mudah, yakni toriko zikir. Mulai dari hari Sabtu, Subhanallah. Hari Ahad, Alhamdulillah. Hari Senin, La ilaha illallah. Ya. Hari Selasa, Allahu Akbar. Hari Rabu, apa? La haula wala quwwata illa billah. Kemudian masuk hari Kamis, istighfar. Karena Kamis itu identik dengan puasa sunnah. Maka Kamis itu memiliki karakter yang sama dengan Ramadan. Dengan Ramadan. Ramadan penekanannya adalah istighfar. Kemudian nanti masuk hari Jumat. Hari Jumat itu sholawat ala Nabiyil Mukhtar. Kepada Nabi yang terpilih, Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Hari Jumat adalah hari raya. Kenapa disebut hari raya? Karena tidak ada anugerah yang paling agung yang Allah berikan kepada umat ini kecuali Sayyiduna Muhammad SAW. Sayyiduna Muhammad SAW. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan dengan fadl, dengan karunia dan rahmatnya berupa Sayyiduna Muhammad SAW. Falyafrahu, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan itu kalian falyafrahu, bergembiralah kalian. Wa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apapun yang kalian kumpulkan. Nah ini tasbih. Jadi seluruh alam semesta bertasbih. Dan itu seluruh alam semesta juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud, berserah diri kepada Allah. Afa ghairu dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wa man fil ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah ada agama selain agama Allah yang mereka cari, yang kepadanya semuanya berserah diri? Langit dan bumi berserah diri, taw'an wa karhan, baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa. Wa khairum mimma yajma'un, dia lebih wa ilaihi yurja'un, dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksudnya? Bahwa semua itu untuk Allah. Semua untuk Allah. Jadi seluruh semesta ini semuanya untuk Allah, bagi Allah. Ya, misalnya begini. Alam semesta ini diciptakan untuk siapa? Alam semesta ini
diciptakan untuk manusia. Untuk melayani manusia. Untuk memberikan pengaturan kepada manusia. Tetapi manusia untuk siapa? Manusia itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya bahwa goyah, tujuannya adalah Allah. Ya, tujuannya adalah Allah. Maka di sini disebutkan tajalla likulli syai'in hatta 'arafahu. Tampak bagi segala sesuatu hatta 'arafahu, sehingga ia mengenalnya. Walidha, sebab itu kana sajidan lahu wa musabbihan bihamdihi. Maka ada alam sesuatu itu sajidan, sujud lahu, kepada Allah. Wa musabbihan bihamdihi, dan bertasbih sesuatu itu, wa bihamdihi, dan memujinya, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin la nafqahu dzalik, akan tetapi kami tidak mengetahui akan tasbih mereka, tidak mengetahui akan sujud mereka. Fa kullu syai'in arafa bihi ala qadri tajlihin lahu, dan setiap sesuatu arafa, mengetahui, bihi, dengannya, ala qadri tajlihin lahu, atas tajallinya Allah, tampaknya Allah, lahu, kepadanya. Jadi semua dia tahu, oh semua ini adalah aku, ini adalah penampakan Allah semua. Kita ini penampakan Allah semua. Maka kita ini kemudian bertasbih semuanya kepada Allah. Ya, kita melihat semuanya, melihat keindahan alam, melihat keteraturan semesta, melihat hujan yang begitu rintik-rintiknya yang meneduhkan kita, semua itu akan menjadi pengalaman kita bertasbih. Tasbih yang kita ucapkan tidak lagi ucapan kata-kata, tapi tasbih itu menjadi experience. Ada namanya spiritual experience, pengalaman batin kita. Subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Jadi ini semua apa tadi? Ini semua menjadikan kita bertasbih, memuja-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengutip sedikit dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Ajibah di dalam kitab Syarah Al-Hikam Iqadul Himam. Beliau menyampaikan ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah fihi. Tiada aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah di dalamnya. Ai biqadratihi, biqadrati, artinya kekuasaan Allah. Ya. Melihat kekuasaan Allah. Wa hikmatihi, dan hikmahnya Allah. Falaula, dan andaikan tidak zuhur anwaris sifat, andaikan tidak tampak nur-nur sifat Allah, ma'araftu dzat, aku tidak melihat zat Allah. Jadi maksudnya, karena aku melihat sifat-sifat Allah, maka kemudian aku sadari bahwa di balik sifat itu ada zat. Ada zatullah. Kemudian lanjutkan, laulal hissa ma qabalat al-hissi, dan kalau tidak aku melihat benda yang majasi, maka aku tidak bisa melihat makna-makna yang ada di dalamnya. Berarti apa? Allah itu ada di dalam setiap apa yang kita lihat. Maksudnya bahwa Allah, sifat-sifat Allah itu ada pada setiap apa yang kita pandang. Nah, karena itu kemudian kita akan selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan merasakan bahwa Allah itu luar biasa. Allah itu maha agung. Allah itu maha kuasa. Ya. Kenapa tadi? Karena kita merenungi. Karena kalau kita tidak merenungi, kita tidak bisa mengenal Allah.
Wes, kita melihat binatang, ya lihat binatang aja, tidak melihat sifat di balik binatang itu apa. Bagaimana melalui binatang ini aku bisa mengenal Allah. Ya, bisa mengenal Allah. Lihat matahari. Jangan hanya kemudian terpukau dengan matahari yang memancar indah, tapi kita harus bisa mengenali siapa di balik matahari. Ya. Ketika kita melihat bunga-bunga yang bermekaran, kemudian kita jangan berhenti pada keindahan bunga, tapi siapa itu sebenarnya mentajallikan atau mewujudkan, memadharkan, menampakkan keindahan siapa bunga itu. Ketika kita remas bunga itu, kemudian ada aroma harum menguar dari bunga itu, ini harumnya siapa ini? Harumnya siapa ini? Nah itu kan kalau kita mencoba merenung ini, ya Allah, harumnya siapa? Keindahan siapa? Kalau memang itu keindahan bunga tidak bisa mempertahankan keindahannya. Kata guru saya, bunga itu indah, tapi sebentar lagi dia akan layu. Rembulan itu indah, tetapi ketika ada terpaan matahari memancari bumi ini, maka rembulan itu menjadi pucat pasi. Tidak ada energi, tidak ada keindahan yang tampak padanya. Itu artinya rembulan tidak memiliki keindahannya. Matahari tidak memiliki cahayanya. Yang memiliki cahaya, memiliki keindahan itu adalah Allah yang maha indah. Allah yang menjadi An-Nur, yang maha cahaya. Inilah pentingnya kita, ya memang kita masih terus belajar. Kita semua masih belajar untuk makin kesini, makin kenal dengan Allah. Makin kenal dengan Allah. Bahwa kita tidak lagi memiliki cara berpikir Allah jauh dari kita. Allah ada di mana-mana. Karena di setiap benda yang kita pandangi, itu ada sifat-sifat Allah di dalamnya. Berarti setiap sifat-sifat Allah ada di dalamnya. Berarti kita bisa akan melihat Allah. Memandangi Allah. Melihat, menyaksikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kita mari terus belajar dari waktu ke waktu, karena tidak ada tujuan hidup kita, ending dari kehidupan kita, end goal, tujuan akhir dari kehidupan kita tidak ada lain kecuali ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang dekat, dia yang welas asih, dia yang selalu menjaga kita. Mungkin terakhir ingin saya sampaikan, karena sebentar lagi kita memasuki bulan Muharram. Ada sebuah hadis yang ingin saya sampaikan dari Rasulullah Muhammad SAW yang dikutip dalam kitab Kanzun Najwa wa Surur. Man shoma awwala yaumin min Dzulhijjah wa akhir yaumin man shoma fi awwali man shoma fi akhiri min Dzulhijjah wa awwala yaumin minal Muharram ja'alahu Allahu ta'ala lahu kafarata khamsina san. Barang siapa yang berpuasa di hari terakhir di bulan Dzulhijjah dan hari pertama di bulan Muharram, maka Allah akan melebur dosa-dosanya sepanjang 50 tahun. Ya, sepanjang 50 tahun. Makanya nanti di hari terakhir bulan Dzulhijjah, yakni hari Kamis, ya, kemudian di hari Jumat kita dianjurkan kalau mampu berpuasa. Ya, kalau mampu berpuasa. Dan kemudian ada anjuran lagi agar kita membaca ayat kursi di tanggal 1 Muharram sebanyak 360 kali. Kemudian membanyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufiknya kepada kita semua dan selalu membimbing kita untuk makin ma'rifat kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian dari saya, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.